bagian dari fase yang sudah ada sebelumnya. Kita tahu bahwa fase pertama dari gerakan rakyat ini adalah perkumpulan ataupun komunitas-komunitas kerelawanan pendukung Anies saat itu. Karena relawannya begitu banyak, tapi kan tidak terukur penguasaan teritorinya saat itu. Nah, maka disepakati, oke, kita bangun konsolidasi gerakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Organisasi Gerakan Rakyat telah resmi dideklarasikan. Acara ini disaksikan secara langsung oleh tokoh perubahan Anies Baswedan. Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan yang telah hadir dan menjadi saksi dalam momentum bersejarah itu. Kita tidak akan membiarkan keputusan-keputusan merugikan rakyat berlalu tanpa pengawasan. Dan kita tidak akan tinggal diam saat kekuasaan berjalan tanpa keseimbangan dan kontrol yang sehat. Untuk itu maka kita harus terus membangun kesadaran publik, harus terus membangun pemahaman dan membangun partisipasi rakyat dalam politik. Sebab itu gerakan rakyat tidak hanya hadir untuk mengkritisi, tapi juga akan menciptakan solusi. Salah satunya adalah kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Sparta, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah. Dan kami berharap dengan adanya wadah ini silaturahmi terus terjaga. Saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi dalam proses ini. Terima kasih. Perjalanan ke depan, teman-teman, tengoklah Indonesia dengan wajah optimis. Tengoklah rakyat dengan rasa kepercayaan. Karena kita yakin Indonesia punya masa depan yang amat cerah. Dan kita yakin rakyat akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat. Jadi, teman-teman semua, saya berharap dengan adanya momentum hari ini, maka semua unsur yang selama ini bekerja bersama bisa merawat bersama itu. Kita tahu bahwa fase pertama dari gerakan rakyat ini adalah perkumpulan ataupun komunitas-komunitas kerelawanan pendukung Anies saat itu yang tumbuh secara organik. Nah, akhirnya di situ ada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi karena relawannya begitu banyak, tapi kan tidak terukur penguasaan teritorinya saat itu. Nah, maka disepakati, oke, kita bangun konsolidasi gerakan rakyat. Nah, karena dia tumbuh secara organik, maka ini semua ini disebut sebagai gerakan rakyat karena inisiatifnya memang dari rakyat. Swakarsanya, swadayanya, bahkan semua kegiatan dilakukan dengan swadana. Nah, jadi fase itu kita sebut dengan fase konsolidasi gerakan rakyat. Maka gerakan rakyat waktu itu tidak memiliki struktur kepemimpinan. Adanya itu adalah akhirnya dibentuk kepanitiaan. Nah, seiring berjalannya waktu, bahwa ternyata simpul-simpul yang tersebar begitu banyak di daerah ini, itu membutuhkan sebuah kepemimpinan. Nah, jadi berjalannya kegiatan di 88 titik saat itu, kegiatannya dilaksanakan di bulan November juga. Nah,
di 88 dari 88 titik dari Sabang sampai dengan Merauke di Papua sana, itu akhirnya ada kebutuhan untuk membentuk kepemimpinan kolektif. Nah, maka terbentuklah Presidium Gerakan Rakyat saat itu. Presidium Gerakan Rakyat diisi oleh 17 anggota. 17 anggota presidium ini adalah para pemimpin-pemimpin relawan. Saat itu relawan Anies. Nah, itu di 2023 awal. Nah, inilah yang akhirnya menjadi instrumen pendukung utama yang bergerak secara sistematis mendukung Anies Muhaimin pada Pilpres 2024. Dan setelah Pilpres kita tahu Februari 2024 itu sampai dengan hampir setahun itu di Oktober 2024, 7 Oktober, berkumpullah para pimpinan-pimpinan relawan ini. Bagaimana selanjutnya ini? Akhirnya disepakati bahwa ada dua hal. Yang pertama, kita dirikan organisasi ini tetap dengan nama Gerakan Rakyat, hanya diformalisasi agar yang tadinya informal gitu, tidak berbadan hukum, ini menjadi berbadan hukum. Disepakati, maka udah semua itu pada forum di Brawijaya itu oleh pimpinan-pimpinan relawan disepakati dibentuk organisasi Gerakan Rakyat menjadi formal, artinya berbadan hukum. Kemarin yang disaksikan oleh Mas Anies, itu kita pada posisi sudah terbentuk pengurus Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 103 orang dan 38 provinsi yang sudah terbentuk DPW dan hampir mencapai kurang lebih 300 kota kabupaten yang sudah terbentuk DPD saat itu. Dewan Pimpinan Pusat inilah sebagai eksekutif organisasi yang menjalankan organisasi secara terus-menerus. Di mana posisi Mas Anies? Nah, posisi Mas Anies ini kita tempatkan sebagai tokoh inspiratif yang menjadi tokoh simbol gerakan, tokoh panutan. Nah, inilah yang menjadi kenapa kita tokoh sentralnya adalah Mas Anies, karena memang kalau lihat dari fase kelahirannya, memang kondisi objektifnya bahwa itu adalah perjuangan perubahan yang simbolitasnya itu adalah ada pada Pak Anies. Sehingga sampai dengan saat ini posisi formal Pak Anies itu belum. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang.